Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Farah Salsabila, yang kedua Indah Sena Huta Barat, yang ketiga Ines Ramadhani, yang keempat Lailatul Hidayah, dan yang terakhir Kaap Inawan Amanu. Materi pertama mengenai pengertian dan tujuan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pada keputusan Menteri Nasional nomor 044-U-2002 mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan adalah suatu badan dalam mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 Ayat 2, yang menyatakan Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu, pelaksanaan, dan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Selanjutnya, Komite Sekolah. Dalam Keputusan Menteri Nasional Nomor 044-U-2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, menyatakan bahwa Komite Sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan luar biasa, dewan sekolah, majelis madrasah, komite TK, atau nama lain yang telah disepakati. Adapun tujuan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menurut Gunawan dan Benti 2017. Yang pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Peran Dewan Pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat 2 menyatakan bahwa Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Peran Komite Sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat 3 yang menyatakan Komite Sekolah atau Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Menurut Benti dan Gunawan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama sebagai pemberi pertimbangan atau advisory agency. Yang kedua sebagai pendukung atau supporting agency. Dan yang ketiga sebagai pengontrol atau controlling agency. Yang keempat sebagai mediator antara pemerintah atau eksekutif dan DPR dengan masyarakat. Yang ketiga, struktur organisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Struktur organisasi Dewan Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris. Yang kedua, pada proses pemilihannya dilakukan secara musyawarah, mufakat atau melalui pemungutan suara.
Selanjutnya, struktur organisasi komite sekolah atau madrasah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang pertama, sekurang-kurangnya terdiri atas ketua komite dan sekretaris. Yang kedua, pada proses pemilihannya dapat dipilih oleh rapat orang tua atau wali peserta didik pada satuan pendidikan. Yang keempat, tupoksi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Secara garis besar, tugas Dewan Pendidikan adalah menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat. Sedangkan tugas komite sekolah antara lain, yang pertama memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, yang kedua menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, yang ketiga mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang keempat menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Menurut Gunawan dan Benti tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, dapat membangun perhatian dan komitmen masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Yang kedua, melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat baik perorangan atau organisasi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, menerima dan menelaah terkait saran, pendapat, gagasan, tuntutan, dan segala keperluan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, memberikan kritik dan saran, pertimbangan, serta rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai berbagai kriteria yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Yang kelima, meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam bidang pendidikan untuk mendukung usaha peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Yang keenam, melaksanakan penilaian akhir dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Tujuan komite sekolah atau madrasah. Yang pertama, memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua, menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari berbagai pihak. Yang ketiga, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. 5. Keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut Gunawan dan Benti, keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas yang pertama unsur masyarakat yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggaraan pendidikan seperti sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren, dunia usaha atau industri atau asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Yang kedua adalah unsur birokrasi atau legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan maksimal 4-5 orang. Menurut Gunawan dan Benti, keanggotaan komite sekolah terdiri atas yang pertama unsur masyarakat dapat berasal dari orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha atau industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan wakil peserta didik. Yang kedua, unsur Dewan Guru, yayasan atau lembaga penyelenggaraan pendidikan, badan pertimbangan desa maksimal 3 orang. Yang keenam, agensi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut Matondang, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih harus diberdayakan karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beberapa masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Yang kedua, komite sekolah biasanya hanya dibuat sementara sebagai syarat agar dapat mendapatkan subsidi. Yang ketiga, beberapa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih ada yang belum mempunyai AD atau ART. 7. Strategi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan komite sekolah antara lain, yang pertama, pemberdayaan dilakukan secara bottom-up oleh Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota melalui tenaga fasilitator yang memiliki tugas untuk melaksanakan pendampingan kepala sekolah. Yang kedua, pelaksanaan program pemberdayaan komite sekolah sekaligus mempunyai tujuan tertentu, yaitu selain untuk memberdayakan komite sekolah, juga untuk memberdayakan Dewan Pendidikan. Yang ketiga, diadakannya training of trainer fasilitator pemberdayaan komite sekolah yang diikuti oleh calon fasilitator dari Dewan Pendidikan. Yang keempat, adanya modul pemberdayaan komite sekolah untuk tim fasilitator.
Indikator keberhasilan program pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah antara lain. Yang pertama, proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak dilakukan secara instan, tetapi melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ADART. Yang kedua, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi lembaga masyarakat yang mandiri dan diakui keberadaannya oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan institusi terkait. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah antara pemerintah daerah dengan Dewan Pendidikan atau antara sekolah dengan komite sekolah secara mandiri. Yang kelima, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan optimal secara bertahap. 8. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah. Yang pertama, menjalin kerjasama komite sekolah untuk memperoleh dukungan orang tua dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat merupakan partnership dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, yaitu, yang pertama, sekolah dan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik. Yang kedua, sekolah menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat. Yang ketiga, sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dalam mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah. Yang keempat, memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar. Yang kelima, menciptakan situasi demokratis di rumah. Yang keenam, memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan potensi anak. Yang ketujuh, menyediakan sarana belajar yang memadai sesuai dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah. 2. Menjalin kerjasama komite sekolah untuk melakukan perubahan. Kepala sekolah bertugas menggandeng komite sekolah untuk menjadi agen perubahan atau agent of change yang mendorong dan mengelola agar semua pihak termotivasi dan berperan aktif dalam perubahan tersebut. Kepala sekolah sebagai agen perubahan diharapkan dapat mengimplementasikan 4 fungsi dalam proses inovasi, yaitu sebagai katalis, solution giver, process helper, dan research thinker yang bersifat saling melengkapi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.